Di sini kita melihat ikon aplikasi, kita klik dan kita akan diarahkan ke splash screen atau tampilan awal yang sebelumnya sudah kita setting di Just App. Nah, sekarang kita diarahkan ke aplikasi. Teman-teman mungkin bisa cek di bagian about ya. Nah, di sini nanti silahkan teman-teman cek ya. Misalnya di bagian slider atau konten yang lainnya. Kita kembali dan sekarang ke bagian produk. Di sini teman-teman bisa cek lagi ya. Sebelumnya kita sudah menginputkan layanan atau jasa yang kita miliki ke dalam aplikasi. Dan sekarang kita ke bagian galeri teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek kembali ya galeri berbentuk slider yang sudah kita masukkan. Lalu ke bagian kontak. Nah, di sini nanti teman-teman bisa cek satu persatu dari kontak ataupun yang lainnya ya, yang sudah kita input sebelumnya. Apakah ada yang error atau yang ketinggalan ya teman-teman. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk preview dari aplikasi yang kita miliki. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Dan di video kali ini saya akan membawakan materi yang cukup menarik. Dan saya yakin banyak teman-teman yang request juga ya untuk materi kali ini. Lalu materi apa yang akan kita bahas? Nah, di video kali ini kita akan belajar untuk membuat aplikasi mobile baik untuk Android ataupun iOS ya, produk dari Apple tanpa menggunakan coding. Lalu tools apa yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasi Android? Nah, di sini kita akan menggunakan tools yang bernama Just App ya. Apa itu Just App? Just App adalah sebuah platform pembuat aplikasi mobile untuk Android atau iOS tanpa menggunakan coding ya, alias dengan sistem drag and drop. Dengan menggunakan Just App, tentu banyak sekali aplikasi yang kita bisa buat ya, seperti membuat aplikasi toko online, kemudian aplikasi company profile, aplikasi booking ya untuk hotel atau yang lainnya, kemudian aplikasi restoran, kemudian aplikasi ojek atau untuk taksi online ya, dan masih banyak lainnya aplikasi yang bisa kita buat ya. Nah, di materi kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan tools Just App, kemudian cara mendapatkan Just App, lalu pengenalan komponen dari Just App, serta nanti kita akan praktek untuk membuat aplikasi untuk company profile ya, mulai dari pembuatan aplikasinya sampai aplikasi tersebut diupload ke Play Store dan cara menggunakannya di handphone kita ya, seperti itu teman-teman. Oke, kira-kira untuk pengenalan di awal sampai di sini, dan kita akan lanjut di materi berikutnya. Oke teman-teman, jika sebelumnya saya sudah menjelaskan ya tentang materi apa saja yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kita akan melakukan pembelian Just App ya, atau cara untuk mendapatkan Just App. Nah, di sini teman-teman silahkan buka browsernya, kemudian nanti ketikkan rahmandi.com, kemudian slash ya atau garis miring Just App seperti ini ya. Lalu klik enter. Teman-teman bisa close ya jika muncul pop-up. Nah, nanti silahkan baca dahulu ya untuk fitur yang dimiliki, kemudian tentang apa itu Just App ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian bagaimana cara menghasilkan uang dengan menggunakan Just Apps dan yang lainnya. Kemudian jika teman-teman ingin mendapatkannya, silahkan ke bagian menu harga ya, atau halaman harga. Di sini kita klik. Nah, di sini ada 3 paket yang disediakan oleh Just App saat video ini dibuat, yaitu paket student, paket gold, dan juga unlimited, dimana teman-teman bisa membaca ya untuk setiap detail dari paketnya sesuai dengan kebutuhan tentunya. Misalnya di bagian paket gold ini ada 50 project aplikasi,
kemudian free publish ke Play Store, kemudian shortcut, premium template, dan yang lainnya ya. Lalu misalnya di bagian unlimited ini ada tambahan untuk fitur ojek online, kemudian remote full support ya. Nah seperti itu. Nanti teman-teman silakan bandingkan setiap paketnya. Saya sendiri merekomendasikan jika teman-teman kedepannya ingin membuat project yang banyak ya, serta mungkin nanti ingin menggunakan fitur ojek online, silakan membeli paket yang unlimited ini ya. Nah saat video ini dibuat, Just App sendiri sedang mengadakan diskon sebesar 50% ya. Jadi nanti silakan klik di sini, klik berlangganan. Dan di sini teman-teman bisa melihat detail pesanan ya. Kemudian ada total harga. Lalu di bagian bawah silakan isikan informasi pribadi ya, seperti nama lengkap, alamat email, password, dan juga nomor handphone. Pastikan untuk alamat email dan nomor handphone ini adalah data yang aktif ya, karena biasanya kalau untuk login nanti Just App akan mengirimkan kode konfirmasi seperti itu ya. Nah nanti setelah teman-teman isi, klik proses sekarang ya. Nanti silakan cek email dan lakukan pembayaran ya, dimana teman-teman akan mendapatkan email, yaitu email pendaftaran dan juga email untuk melakukan pembayaran. Nah di sini saya tidak akan mencontohkan ya teman-teman untuk melakukan pembayarannya, karena saya sudah memiliki langganan yang aktif ya dari Just App. Jadi nanti kita langsung bertemu di dashboard dari Just App ya teman-teman. Oke, sampai di sini dan terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pembuatan aplikasi, ada baiknya jika kita mengenali step atau langkah-langkah awal di dalam pembuatan aplikasi ya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan fitur atau tools apa saja yang ada di dalam Just Apps ya. Oke, silakan teman-teman login dulu ke dashboard dari Just Apps. Kemudian nanti teman-teman akan diarahkan ke bagian dashboard ya. Nah ini adalah bagian dashboardnya. Kemudian di sebelah kiri ini ada step awal pembuatan aplikasi. Jika teman-teman klik, maka nanti akan diarahkan ke YouTube dari Just Apps ya. Nah di sini nanti teman-teman bisa pelajari untuk penjelasannya, di mana nanti akan dijelaskan mengenai fitur-fitur dari Just App ya. Kemudian di sini nanti ada forum. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya bisa ke forum ini, dan juga di bagian sini ada template premium. Oke, lalu di bagian sini, nah di sini ada tampilan paket ya. Kemudian jika teman-teman ingin melakukan pembuatan website, nanti bisa masuk ke builder. Kita klik di sini ya. Nah, di sini masih loading. Di sini nanti untuk mulai pembuatan aplikasi, teman-teman bisa create a new application ya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan dahulu fitur-fiturnya. Untuk pembuatan aplikasi kita akan bahas di video selanjutnya ya. Oke, jadi misalnya saya klik di sini ya. Ini untuk aplikasi yang sudah saya buat teman-teman. Saya akan menjelaskan dulu untuk stepnya ya. Jadi misalnya nanti teman-teman create a new application. Nah di bagian sini, di bagian atas ya, ini ada 5 tools utama ya yang disediakan oleh Just App. Di bagian desain, nanti teman-teman bisa memilih template-nya di sini. Nah, ingin menggunakan template apa? Misalnya untuk corporate ya, seperti company profile. Kemudian di sini ada edukasi, entertainment, kemudian hotel dan yang lainnya ya. Nanti tinggal disesuaikan. Lalu di bagian sini adalah untuk layout ya, atau tampilannya. Nah, nanti tampilannya ingin seperti apa? Seperti itu teman-teman. Kemudian nanti bisa mengganti backgroundnya ya di sini seperti yang teman-teman lihat, dan yang lainnya ya di sini seperti
mengatur jenis font, seperti itu. Nah, saya tidak akan jelaskan detail ya, hanya sekilas saja, karena untuk detailnya nanti saat pembuatan aplikasinya. Kemudian di bagian color, nah di sini nanti kita bisa mengatur warnanya ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu, masih proses loading. Nah, di sini untuk warnanya ada banyak ya teman-teman, seperti general, kemudian homepage, header, card. Nah, saya akan contohkan misalnya di bagian header ya. Oke, di bagian header, nah ini kan berwarna biru. Misalnya saya klik di bagian about ini ya. Oke. Nah, ini kan warna biru ya. Kalau kita ubah ke warna merah, nah maka berubah warnanya menjadi merah seperti ini teman-teman. Lalu misalnya di bagian card ya. Oke, di sini kan backgroundnya putih ya. Kita ubah merah, nah maka akan berubah seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, saya akan kembalikan ke awal. Lalu di bagian fitur ya misalnya. Oke, kita klik di sini. Jadi intinya ada 5 tools utama ya yang bisa kita gunakan. Di bagian fitur ini seperti kalau di website itu mungkin seperti menunya ya teman-teman. Jadi yang tampil di sini ini kan ada about us, kemudian produk, galeri, dan kontak ya, yang bisa kita tampilkan di aplikasi kita. Seperti itu teman-teman. Di sini banyak ya. Misalnya kalau kita ingin membuat toko online bisa menggunakan commerce ya. Di sini dengan fitur ini. Kemudian misalnya dengan booking ya di sini. Lalu ada juga misalnya untuk submit berkas ya, atau teman-teman ingin membuat website sekolah yang ada sistem pengiriman tugas, nah bisa menggunakan form ini. Lalu yang lainnya ya, misalnya di bagian integrasi, nah di sini bisa menggunakan WordPress dan juga WooCommerce. Seperti itu ya teman-teman. Untuk fiturnya kurang lebih. Nanti teman-teman silahkan explore sendiri. Kemudian di bagian aplikasi, kita klik di sini ya. Nah, di sini adalah untuk aplikasi kita ya. Di sini ini adalah linknya. Kemudian ini nama aplikasinya, bisa teman-teman ganti. Nah, di sini nanti bisa kita bisa upload logo ya. Nah, ini contohnya. Teman-teman bisa lihat aplikasinya ya. Kalau teman-teman ubah logonya di sini, maka logo yang di sini di previewnya akan berubah ya teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebih. Untuk detailnya akan kita bahas nanti. Lalu di bagian publikasi, tentunya ini untuk mengenerate aplikasi kita ya teman-teman, yang bisa kita upload di Play Store nanti ya. Nah, di sini ada subscription yang kita miliki ya. Karena saya menggunakan unlimited atau paket yang paling tinggi ya, maka di sini namanya unlimited ya, atau unlimited subscription. Kemudian di sini ada link dari website kita, lalu ada aplikasinya. Dan nanti di sini teman-teman juga bisa mengenerate aplikasi yang sudah dibuatnya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk detailnya seperti penggunaan desain, colors akan kita bahas di next video ya. Oke, sampai di sini dan terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai untuk pembuatan aplikasi ya. Nah, di sini saya akan perlihatkan dulu kira-kira aplikasi seperti apa yang akan kita buat. Di sini kita akan membuat aplikasi sederhana dahulu ya, yaitu untuk company profile, di mana isinya hanya seputar informasi tentang perusahaan ya, seperti tentang perusahaan, kemudian produk, lalu galeri dan kontak ya. Jadi misalnya kalau kita klik di bagian about, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Ada bagian gambar, kemudian deskripsi, lalu menampilkan visi misi dan juga slider ya, seperti itu. Dan kemudian
kita kembali lagi ya. Saya akan refresh dulu. Nah, di bagian produk menampilkan tentang layanan yang dibuat ya. Misalnya di sini ada untuk web developer, kemudian app developer, dan juga desain UI UX ya. Tergantung dengan aplikasi apa yang teman-teman akan buat nanti. Dan misalnya di bagian galeri, ini nanti berisi seperti aktivitas dari perusahaan kita ya, berbentuk slide teman-teman. Misalnya untuk pengerjaan website, nah nanti ada foto-fotonya seperti ini ya. Kemudian misalnya pengerjaan aplikasi, nah nanti kita bisa masukkan foto dan yang lainnya. Oke, lalu di bagian kontak misalnya. Nah, di bagian kontak ini nanti ada tentang kontak ya, seperti alamat, kemudian nomor telepon ya. Lalu misalnya ada website dan di sini ada button WhatsApp ya, teman-teman. Oke, ini akan kita atur nanti. Misalnya di bagian website, kalau kita klik, nah nanti akan diarahkan ke website yang kita miliki. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita akan bertemu di video berikutnya dan terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai untuk membuat aplikasi sederhana, yaitu untuk company profile ya. Jadi silakan teman-teman login dulu ke member area dari Just App. Setelah itu di bagian sini teman-teman bisa klik masuk builder. Klik di sini ya teman-teman. Dan nanti silakan tunggu untuk loadingnya. Oke, setelah semua terbuka. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba beberapa project aplikasi ya. Di sini nanti jika teman-teman masih kosong, bisa langsung create di sini ya. Create a new aplikasi. Nah, nanti silakan kasih namanya ya. Saya akan kasih nama misalnya Rahmandi Application seperti ini teman-teman. Nanti tinggal disesuaikan dengan nama aplikasi yang akan teman-teman buat. Kemudian klik create. Oke, setelah klik create nanti kita akan dibawa ke halaman selanjutnya ya. Nah, nanti silakan teman-teman pilih aktivasi subscription ya, karena di sini saya ada dua paket ya, yaitu sebelumnya paket student dan unlimited. Nah, nanti kalau teman-teman ada satu, silahkan pilih paket yang dibeli ya. Misalnya di sini teman-teman membeli yang unlimited, nanti diklik, kemudian lalu di sini klik save. Di sini katanya aplikasi sudah berhasil ya, sudah sukses. Nah, teman-teman klik here di sini. Oke. Nah, kita akan dibawa ke halaman builder tadi ya, atau ke list aplikasi. Di sini sudah ada aplikasi baru ya. Untuk mulai memanage-nya atau mulai membuat aplikasinya, teman-teman klik manage di sini. Nah, nanti teman-teman akan dibawa langsung ya, atau diarahkan ke pemilihan template ya. Silahkan pilih template, atau jika tidak muncul, teman-teman bisa klik di sini ya, change your template. Nanti silahkan pilih template. Mungkin teman-teman bisa ikuti dahulu ya untuk tutorial kali ini. Nah, kedepannya bisa dikembangkan sendiri. Di sini saya akan pakai template ini ya, Paris. Di sini kan ada namanya, kita klik. Lalu di sini akan muncul notifikasi, klik OK. Nah, maka akan diproses untuk mengaktifkan template. Di sini masih loading ya, teman-teman. Oke, sekarang kita sudah memilih templatenya, yaitu template Paris. Nah, di sini sudah ada previewnya. Kemudian untuk layoutnya kita klik, yaitu untuk tampilannya ya teman-teman. Di sini saya akan pakai
yang ini ya, yang layout 5 horizontal. Kita klik. Oke, di sini loading kembali. Nanti teman-teman silahkan tunggu. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat ya. Di sini tampilannya sudah berubah. Untuk yang pertama ini kita akan atur untuk ini ya teman-teman. Untuk bagian homepage, yaitu backgroundnya yang ini ya. Nah, teman-teman nanti silahkan pilih gambar di sini. Ukurannya adalah 2732 dikali 2732 pixel ya. Jadi teman-teman harus punya gambar dengan ukuran yang besar. Kita pilih gambarnya ya teman-teman. Klik di sini. Saya akan klik gambar yang ini teman-teman. Lalu klik open. Nah, di sini prosesnya sedang berjalan ya. Oke, di sini nanti teman-teman bisa atur. Di sini untuk misalnya ingin mengcrop ya. Nah, di sini tampilan yang akan muncul di mobilenya nanti atau di preview aplikasinya ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Saya akan fullkan saja seperti ini. Lalu kita bisa klik OK. Nah, kalau teman-teman ingin melihat perubahannya, kita bisa refresh di sini ya. Oke, kita refresh dulu teman-teman. Nah, sekarang sudah berubah seperti ini ya. Atau nanti teman-teman kalau mau gambar yang lainnya, silahkan ya. Di sini untuk settingannya saya biarkan default. Untuk overlay-nya saya biarkan black seperti ini ya. Dan untuk settingan lainnya saya biarkan default. Misalnya kalau teman-teman hide overlay ya. Hide overlay, coba kita refresh. Seperti apa untuk perubahannya? Kalau ini pakai overlay ya, save in portrait tadi. Oke, kita refresh. Nah, mungkin saya akan pakai yang ini saja teman-teman. Lalu di bagian sini, jika teman-teman ingin menggunakan background yang sama nanti ya, misalnya nanti di sini ada halaman about ya atau menu about. Nah, kalau teman-teman ingin menampilkan background ini juga, nanti silahkan dicentang ya, seperti ini. Saya akan custom dengan warna saja nanti teman-teman di bagian menu yang lainnya. Kemudian di sini lokasi setting ya. Nah, currency kita pilih IDR ya, Indonesia. Kita cari dulu teman-teman. IDR ya. Oke, ini ya. Nah, akan tersimpan otomatis. Lalu default lokasinya kita cari Indonesia. Ini ya teman-teman, ID. Oke. Nah, maka akan tersave secara otomatis. Kemudian untuk fontnya, teman-teman bisa pilih di sini. Misalnya kita akan pakai Roboto Mono ya. Kalau kita klik, nah di sini nanti harusnya berubah ya untuk jenis fontnya. Nah, akan merefresh ya untuk tampilannya. Nah, maka akan berubah seperti ini teman-teman. Nanti silahkan disesuaikan ya untuk teksnya. Mungkin saya akan pilih di sini, saya akan gunakan yang ini saja teman-teman, mungkin yang Oxygen Mono ini ya. Oke, kita pilih. Nah, jadi fontnya nanti bisa teman-teman lihat perubahannya. Oke, seperti ini ya.
Kemudian di bagian atas ini, nah ini kan ada homepage option ya. Nah, ini untuk slider. Kalau teman-teman aktifkan, atau kita atur dulu ya untuk gambarnya, berarti kita harus klik aktifkan dulu teman-teman, lalu klik save. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini sekarang ada untuk slider ya. Kita bisa add picture di sini. Oke, lalu teman-teman pilih gambarnya ya. Misalnya saya akan gunakan gambar ini. Klik open. Oke, lalu kita klik OK. Nah, sekarang muncul seperti ini. Kita add picture lagi. Misalnya yang ini ya. Oke, open. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Kita klik OK dulu ya. Tadi di bagian preview ada gambar slide. Nah, yang ini ya teman-teman. Sekarang sudah muncul slide seperti ini. Kita bisa tambahkan lagi. Misalnya ini. Oke, open. Nah, di sini tadi ada notifikasi ya teman-teman, bahwa ukuran gambarnya terlalu besar ya. Coba kita coba lagi, kita klik open. Di sini maksimumnya adalah 3000 pixel. Jadi kalau teman-teman punya ukuran gambar yang di atas 3000 pixel, itu tidak bisa diupload ya. Mungkin ini ya. Oke, saya klik. Dan sekarang sudah ada 3 slider di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa atur settingannya ya. Misalnya di sini image opacity ya. Kalau kita nolkan, kita bikin 0 misalnya. Nah, nanti opacity-nya 0 ya di sini. Gambarnya tidak terlihat. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa tambahkan 100 misalnya. Nah, maka seperti ini ya. Lalu misalnya di bagian top posisi, kalau teman-teman ubah misalnya 22. Nah, nanti akan ke bawah seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa pelajari untuk fitur yang lainnya ini. Mungkin saya untuk settingannya seperti ini saja. Kalau kita refresh, nah maka tampilannya seperti yang sudah di refresh tadi ya, secara otomatis oleh sistem. Oke teman-teman, untuk kali ini sampai di sini ya. Dan nanti teman-teman bisa close ke sini ya. Kita kembali ke page buildernya, ke dashboardnya ya. Oke, ke bagian sini ya. Ke bagian builder.justapp.id ya. Oke, sampai di sini dulu dan terima kasih. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan kembali untuk pembuatan aplikasi dari company profile kita. Nah, sekarang silakan teman-teman klik manage ya. Atau misalnya sebelumnya teman-teman ada di justapp.id, nanti teman-teman bisa klik log masuk ya. Karena di sini saya sudah login. Nah, nanti silakan teman-teman untuk memulai mengedit kembali itu klik di sini ya. Jika mungkin di video kedepannya saya tidak mulai dari sini. Nah, nanti kalau teman-teman sudah log out, silakan login dan mulai dari sini.
Kita klik. Nah, di sini sedang loading ya. Oke, nanti silahkan klik manage di bagian aplikasinya. Kemudian sekarang kita ke bagian color ya, atau warna. Kalau sebelumnya kan kita sudah setting homepage ya, yaitu menambahkan background, kemudian mengatur bagian slider ini ya. Nah, sekarang kita ke bagian color. Mungkin untuk di bagian color ini tidak akan saya jelaskan semua ya untuk kali ini teman-teman, karena kan kita belum memiliki atau belum memasukkan di bagian fitur ya. Jadi untuk previewnya itu tidak bisa kita lihat secara langsung, atau tidak kita bisa lihat semua ya, hanya beberapa yang sudah kita desain di sini. Oke, misalnya untuk mengubah ini ya, ini kan warnanya coklat. Berarti teman-teman, jika di sini terlalu banyak ya mungkin, nah nanti teman-teman bisa langsung saja klik misalnya homepage. Nah, maka akan muncul homepage. Di sini di bagian background teman-teman bisa atur. Nah, seperti ini ya. Misalnya warnanya biru. Ini kan agak transparan ya. Kita naikkan ke atas seperti ini. Jadi biar tidak transparan. Lalu misalnya untuk teksnya ya. Teksnya berwarna putih. Seperti ini. Kemudian untuk image-nya ini ya. Nah, kita bisa atur putih. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, backgroundnya silahkan diatur kembali. Disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, misalnya seperti ini saja ya. Misalnya sekarang ke bagian border. Nah, kalau teman-teman ingin atur silakan. Oke. Sekarang coba kita klik ya di sini. Nah, di sini kan warnanya coklat juga ya. Berarti ini adanya di bagian header, teman-teman. Nah, teman-teman klik di bagian header seperti ini. Oke. Misalnya merah ya. Nah, maka akan berwarna merah ya. Jadi, mungkin saya akan samakan dengan homepage sebelumnya, teman-teman. Ini akan saya copy, kemudian kembali ke bagian header, background ya. Nah, kita paste di sini. Oke, sekarang warna biru dan sekarang teksnya teman-teman. Nah, kita atur ya menjadi warna putih. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk bagian yang lain seperti chart, kemudian list, ini belum saya ubah sekarang ya teman-teman. Karena kalau kita ubah, kita belum bisa melihat previewnya ya. Misalnya kita klik di bagian video. Nah, ini kan belum ada kontennya. Seperti itu ya. Misalnya di bagian button, sedangkan kita belum memasukkan bagian button. Mungkin untuk warna yang lain akan kita atur nanti setelah kita memasukkan bagian fitur ya. Oke teman-teman, saya akan kembali ke bagian dashboardnya tadi ya, atau di list aplikasinya, yaitu di bagian builder.justapp.id. Oke, saya klik enter. Nah, kembali ke bagian sini, dan kita akan bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk kembali ke dashboard dari JustApp. Nah, kita akan mulai untuk mendesain atau membuat menu untuk aplikasi kita ya. Jadi jika teman-teman sudah login ke dashboardnya, nanti teman-teman bisa klik masuk ke builder ini ya. Oke, kita klik. Kemudian teman-teman bisa klik manage ya di bagian aplikasi yang sedang dibuat. Oke. Nah, kita tunggu, sekarang sedang loading ya. Sebelumnya kita sudah belajar untuk bagian desain dan color ya. Nah, sekarang kita langsung ke bagian fitur ya. Dimana fitur ini nanti akan muncul di bagian ini ya.
karena ini kan sebelumnya bawaan dari layoutnya ya. Nah, kita akan mengganti fitur yang ada ini teman-teman. Oke, kita klik ya di bagian fitur. Di sini teman-teman bisa lihat ada 6 fitur ya, atau bahkan lebih. Tetapi kenapa di sini hanya tampil 4? Karena ini tampilan berdasarkan layout yang kita pilih ya. Jadi kalau kita kembali ke bagian desain, nah di sini kita sebelumnya memilih hanya ada 4 ya untuk tampilan layoutnya. Jadi teman-teman nanti pastikan jika ingin membuat beberapa menu, silahkan pilih layoutnya ya. Oke, saya kembali ke bagian fitur. Setelah itu kita akan hapus semua ya teman-teman. Jadi klik tanda silang di sini, lalu klik OK. Di sini akan saya pause ya teman-teman, biar tidak terlalu lama. Jika nanti muncul seperti ini, abaikan saja teman-teman. Klik hapus saja. Oke, nah sekarang kita bisa, kita refresh di sini ya, maka tampilannya akan blank teman-teman. Untuk halaman home-nya ya, atau untuk bagian homepage-nya. Nah, maka akan kosong seperti ini. Kemudian kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di sini ya. Karena untuk video kali ini kita akan membuat aplikasi sederhana saja ya, hanya untuk informasi perusahaan. Jadi kita akan menggunakan dari bagian customization ya, yaitu menggunakan custom page. Oh ya, sebelumnya mungkin kita ubah saja teman-teman bahasanya ke bahasa Indonesia di sini, biar nanti lebih mudah. Nah, kita pilih Indonesia. Oke, kita tunggu ya di sini merefresh. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, jika teman-teman ingin membuat toko online misalnya, maka nanti bisa menggunakan commerce ya di sini, atau kita bisa cari di bagian monetisasi ya. Kalau tidak salah, toko online ini ya, atau kita cari coba commerce. Kalau nggak salah toko online ini ya, atau nanti pakai WooCommerce seperti itu. Kemudian misalnya ingin membuat di sini membuat form ya, aplikasinya memiliki form, bisa menggunakan form V2 ini dan juga yang lainnya ya. Nanti silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan dari aplikasinya. Nah, sekarang kita akan menggunakan bagian customisasi ya, yaitu halaman custom yang ini. Jadi kita klik, kemudian di sini kita klik add to app atau tambahkan ke aplikasi ya. Nah, di sini sudah muncul. Tapi kenapa di sini belum muncul? Nah, sekarang merefresh ya teman-teman. Secara otomatis, coba kita klik refresh kembali. Seharusnya di sini untuk ikonnya ini sudah muncul ya. Oke. Nah, sekarang sudah muncul seperti ini ya, namanya custom page. Jadi, teman-teman klik tadi klik di sini ya. Di halaman customnya. Nanti di bagian pengaturan halaman kita bisa atur. Misalnya yang pertama ini untuk about us ya. Nah, teman-teman bisa ganti ikonnya. Di sini klik show all icon. Kita bisa cari ya, misalnya about us itu, nah misalnya ini ya. Oke, kita klik. Nah, nanti secara otomatis akan berubah seperti ini. Kemudian misalnya namanya teman-teman bisa ganti di sini ya. Misalnya about us atau
tentang kami, seperti itu ya. Saya akan buat mungkin about saja seperti ini ya. Oke, lalu untuk subtitlenya biarkan kosong. Kemudian di sini apa yang akan kita tambahkan? Nah, biasanya secara otomatis akan merefresh seperti ini ya. Di sini kalau teman-teman lihat, namanya sekarang sudah menjadi about. Kita klik tanda panah. Di sini masih custom page ya, tetapi ikonnya sudah berubah. Nah, sekarang teman-teman klik refresh di sini untuk melihat perubahannya ya. Oke, sekarang namanya juga sudah berubah ya, menjadi about. Sekarang kita akan tambahkan gambar ya. Jadi nanti di bagian sini, di bagian aplikasi ya, di detailnya, di sini mungkin ada gambar ya. Di sini saya akan klik sampul. Oke, saya klik. Nah, nanti silahkan ditunggu ya teman-teman. Di sini sudah muncul ya bagian sampul setelah kita klik tadi di sini. Kemudian kita klik ya, tambahkan penutup ya, atau cover kalau nggak salah bahasa Inggrisnya. Nah, kita bisa masukkan gambar yang kita inginkan. Saya akan pilih misalnya ini ya, saya klik, kemudian klik open. Nah, sekarang sudah terbuka seperti ini ya teman-teman. Kita bisa klik di sini teman-teman, klik simpan. Oke, masih proses menyimpan ya. Dan di sini ada notifikasi berhasil. Nah, sekarang akan merefresh secara otomatis. Oke, sekarang sudah muncul gambar seperti ini ya. Lalu berikutnya mungkin kita akan tambahkan teks ya teman-teman. Jadi kita kembali ke sini dan klik ini teks. Oke, kita klik teks. Nah, sekarang sudah muncul ya. Tadi satu adalah sampul, kemudian dua adalah teks. Di sini teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya untuk urutannya. Atau mungkin jika tidak cocok nanti, teman-teman tinggal tahan ya. Misalnya ini mau di atas, tinggal diklik kiri tahan, lalu ditarik ke atas ya. Oke, seperti itu. Nah, misalnya di sini tentang Rahmandi ya. Misalnya nama perusahaannya Rahmandi Group. Ini contohnya. Di sini nanti teman-teman bisa kasih style ya. Misalnya ingin menjadi bold, kemudian di sini menjadi H2 ya, headingnya. Nah, seperti ini. Sekarang kalau teman-teman ingin tambahkan deskripsinya bisa ya. Jadi kita klik enter. Mungkin kita matikan ya untuk boldnya. Nah, nanti teman-teman silakan tambahkan teksnya ya. Di sini kalau mau paste itu CTRL plus V ya. Kalau klik kanan paste atau tempel sepertinya tidak bisa ya. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman ingin lihat perubahannya silahkan disimpan ya, atau klik save. Nanti kita bisa lihat untuk previewnya. Oke, ditunggu ya. Nah, maka akan merefresh secara otomatis. Mungkin untuk fontnya nanti kita bisa ganti ya teman-teman, biar tidak seperti ini. Di bagian settingan tadi ya. Nanti saya akan ubah. Untuk kali ini saya biarkan dulu seperti ini. Kita scroll lagi ke bawah. Di sini kan sudah ada dua ya. Nah, mungkin yang berikutnya kita tambahkan teks lagi teman-teman, yaitu untuk visi misi perusahaan ya. Jadi kita klik di sini teks. Nah, kita bisa tunggu. Nah, sekarang sudah muncul ya bagian 3 yaitu teks. Di sini saya akan ketikkan misalnya seperti ini teman-teman. Visi dan misi perusahaan ya. Oke, lalu ke bawah. Misalnya visi. Nah, kita bisa kasih underline ya atau garis bawah.
Jadi kita blok untuk teksnya. Nah, di sini ada variasi ya teman-teman atau stylenya. Misalnya bold, kemudian garis miring ya. Lalu underline. Nah, saya akan kasih garis bawah seperti ini. Lalu untuk yang teks ini saya blok, kemudian saya buat bold. Lalu pilih H2. Nah, misalnya seperti ini. Teman-teman bisa klik simpan dulu untuk melihat perubahannya. Nah, setelah tersimpan, nanti biasanya akan terrefresh otomatis. Nah, seperti ini ya. Kita tunggu. Oke, sekarang sudah muncul seperti ini. Mungkin kita bisa kasih jarak lagi ya teman-teman. Jadi kita klik enter kembali. Lalu ke sini kita klik enter ya. Nah, misalnya visi yang pertama kita tulis manual saja teman-teman. Terlebih dahulu kita matikan underline-nya ya. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Lalu yang kedua di sini untuk teks yang ini saya copy ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita copy saja. Kita klik kanan, salin. Kemudian kita bisa enter 2 kali, kita paste. Nah, di sini kan visi ya. Kita bisa ganti menjadi misi. Oke, seperti ini. Nah, kita simpan. Kita lihat untuk perubahannya. Oke, maka di sini sudah ada visi dan misi perusahaan. Di sini visi dan di sini misinya. Seperti itu ya. Nah, sekarang mungkin kita tambahkan satu lagi teman-teman, yaitu untuk slider ya. Jadi kita klik di bagian sini slider. Oke. Nah, sekarang sudah muncul lah bagian keempat, yaitu slider. Kita bisa kasih namanya dulu ya teman-teman. Misalnya slider ini untuk ruang kerja ya. Oke, kita tulis seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa centang atau tidak ya, terserah. Lalu tambahkan foto. Oke, misalnya untuk ruang kerja ya. Mungkin saya pilih ini, saya klik lalu open. Nah, di sini sudah bertambah, kita tambahkan lagi. Kemudian kita bisa scroll lagi. Misalnya ini ya teman-teman. Oke. Kita klik lalu open. Nah, tunggu sampai muncul ya teman-teman, baru kita tambahkan gambar lagi. Atau jika tidak muncul, kita coba simpan dulu. Nah, di sini baru ada satu ya teman-teman. Kita tambahkan ke foto. Tambahkan foto, kita pilih gambar, klik open. Nah, sudah bertambah, klik lagi. Kemudian kita klik gambarnya, open. Oke teman-teman, di sini saya sudah memasukkan 3 gambar ya. Setelah berhasil semua terupload, klik simpan. Nah, kita lihat untuk perubahannya. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Ada slider. Oke, mungkin ini saja teman-teman untuk di bagian about us. Kalau teman-teman ingin tambahkan yang lainnya, silahkan ya. Saya akan kembali ke buildernya atau ke list aplikasi ya. Saya sisakan link builder.jasapp.id, lalu saya klik enter. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya.
dan terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat bagian produk ya di aplikasi kita. Nah, jadi silakan klik masuk ke Builder. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Kemudian nanti klik mengelola ya atau manage seperti biasa. Dan kita bisa tunggu teman-teman. Oh ya, sebelumnya kita kan pakai font ya. Nah, di sini fontnya sudah saya ubah teman-teman. Nah, tidak seperti yang video sebelumnya ya. Jadi untuk mengubah font, teman-teman ketika klik manage atau mengelola aplikasi, nanti ada di bagian desain dan scroll ke bawah ya. Nah, nanti silahkan diganti sesuai dengan keinginan. Di sini saya pakai Montserrat untuk jenis fontnya ya. Seperti itu. Kemudian setelah diganti biasanya nanti akan merefresh secara otomatis ya. Contoh, mungkin saya klik ini. Kita tunggu ya. Nah, di sini font tersimpan. Saya kembalikan lagi ke Montserrat teman-teman untuk jenis fontnya. Oke, sekarang saya langsung ke sini teman-teman. Kita kembali ke bagian fitur ya. Di sini kita klik. Nanti kita akan menambahkan about di bagian sini. Maksudnya bagian produk yang kita miliki ya. Jadi contohnya aplikasi yang saya buat ini bergerak di bidang IT ya. Dan nanti produknya seperti atau jasanya seperti web developer, kemudian aplikasi developer, lalu desain UI UX seperti itu ya. Oke, di sini untuk halaman atau menu yang akan kita buat, kita akan menggunakan sama dengan sebelumnya teman-teman, yaitu kustomisasi ya. Nah, kita klik di sini lalu halaman custom, kita klik lalu add to app atau tambahkan ke aplikasi ya. Kemudian kita ganti ikonnya di sini. Oke, kita klik. Nah, untuk produk ya teman-teman, kita klik show all icon di sini. Nah, nanti silahkan teman-teman pilih icon yang ingin digunakan ya. Sebagai contoh, mungkin saya akan pakai icon ini teman-teman. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan ya. Kita klik. Nah, di sini sudah berganti ikonnya. Kita bisa ganti nama untuk halamannya, yaitu produk. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat ya. Sudah berubah. Kalau kita klik, di sini belum muncul ya. Karena di sini belum menyimpan. Oke, kita tunggu sampai tersimpan. Di sini kita bisa refresh dulu teman-teman jika ingin melihat previewnya ya. Preview dari halaman yang sudah kita buat. Harusnya sudah muncul ya. Nah, seperti ini tadi teman-teman. Oke. Sekarang saya akan tambahkan yaitu slider ya. Jadi kita klik yang ini. Setelah diklik, ditunggu ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa kasih nama, misalnya layanan kami. Ini bisa teman-teman centang. Kemudian klik tambahkan foto. Misalnya yang pertama ini ya, saya klik. Kemudian open. Setelah klik open, nanti teman-teman bisa tunggu ya, maka akan muncul. Nah, kita tambahkan lagi. Kita cari misalnya ini ya teman-teman. Kita klik lalu klik open.
Jika tidak muncul, kita bisa tambahkan foto. Kita coba cari gambar lainnya ya teman-teman. Oke, misalnya ini ya. Nah, seperti ini. Klik tambahkan foto kembali. Coba kita ulangi lagi ya. Klik open. Atau kita ganti pakai gambar yang lainnya ya. Misalnya ini. Oke. Nah, sudah muncul. Sekarang kita klik simpan di sini. Nah, setelah tersimpan maka secara otomatis halaman produk yang sudah kita buat akan merefresh seperti ini ya teman-teman. Jadi slide-nya sudah muncul. Nah, kalau diklik maka akan membesar seperti ini ya. Oke. Berikutnya kita akan tambahkan teks teman-teman. Jadi scroll ke bawah. Di sini kan ada pengaturan halaman. Sebelumnya slider. Nah, sekarang kita klik teks. Kita tunggu ya teman-teman. Setelah diklik mohon ditunggu. Nah, nanti akan muncul nomor 2 seperti ini. Di bagian teks ini ya, saya akan tambahkan misalnya untuk web developer ya. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu saya klik enter. Nah, di sini saya akan masukkan gambar ya. Jadi klik di sini image. Dan nanti akan muncul di bagian bawahnya seperti ini ya teman-teman. Kita klik tambahkan gambar. Lalu kita cari gambar yang kita inginkan, misalnya ini. Lalu klik open. Nah, sekarang sudah muncul seperti ini teman-teman. Kemudian kita bisa enter kembali ya di sini tadi. Nah, sekarang saya akan masukkan untuk deskripsinya ya. Di sini saya copy teman-teman. Dari teks yang sudah saya siapkan, saya paste di sini. Kemudian web developernya ini saya buat bold dan saya buat menjadi H2 di bagian sini. Coba sekarang kita simpan dulu teman-teman. Apakah ada perubahan? Oke, maka akan merefresh secara otomatis ya. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Mungkin untuk ini kita bisa naikkan saja teman-teman. Jadi kita klik, coba kita simpan dulu. Seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa atur sendiri, atau misalnya ingin seperti ini juga bisa. Kita kasih spasi ke bawah, klik simpan. Kemudian nanti akan merefresh secara otomatis. Oh ya, di sini juga teman-teman bisa atur ya untuk ukuran gambarnya. Misalnya kecil, medium, besar. Lalu posisi gambar, rata kiri, kemudian center ya atau rata tengah, justify rata kanan kiri, dan right rata kanan. Kemudian di sini posisinya bisa before ini sebelum teks atau after sesudah teks. Coba kita klik after ya. Nah, kita klik simpan. Mungkin gambarnya akan di sebelah kanan ya teman-teman. Coba kita lihat untuk previewnya. Oh, ternyata ada di bawah ya. Nah, kita atur kembali di sini before text ya. Oke, kita simpan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Berikutnya kita akan tambahkan teks lagi. Jadi mungkin untuk teks berikutnya yaitu untuk layanan berikutnya teman-teman. Jadi misalnya ini kan web developer. Nah, nanti di bawahnya ada app developer seperti itu ya. Oke, jadi kita klik teks kembali di sini teman-teman. Di sini sudah muncul ya bagian 3. Jadi saya masukkan format yang sama seperti ini teman-teman. Oke, saya akan tulis misalnya app developer ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita klik enter, kemudian tambahkan image. Lalu di sini teman-teman bisa tambahkan gambar ya.
Nah, saya akan pakai icon ini, saya klik, kemudian klik open. Selanjutnya kita klik kembali teman-teman di sini. Mungkin kita bisa masukkan deskripsi ya. Nah, seperti ini. Lalu yang app developernya kita bold, lalu di bagian style font saya pilih H2. Nah, coba kita klik simpan teman-teman. Dan kita lihat ya untuk previewnya nanti di sini. Oke, masih merefresh ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Mungkin kita bisa kasih enter lagi ya, biar sama dengan ini. Mungkin enter 2 kali lagi. Oke, kita save. Nah, sekarang coba kita lihat. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Di sini ada foto tentang layanan ya, mungkin nanti ada foto-fotonya, kemudian di sini untuk deskripsi dari layanan yang diberikan ya atau jasanya. Kita akan tambahkan satu lagi ya, mungkin untuk UI UX. Jadi kalau sebelumnya ini app developer, nah kita tambahkan teks kembali. Nah, sekarang sudah muncul bagian 4 ya. Saya akan tulis desain, misalnya desain UI UX. Oke, kita klik enter ya. Kemudian masukkan gambar, klik image teman-teman. Lalu kita lihat ya di bagian bawah sini sudah ada untuk menambahkan gambar. Kita klik tambahkan. Nah, kita bisa cari gambar yang sudah disiapkan. Oh ya, untuk ukuran gambarnya ini 512 kali 512 pixel ya. Klik open. Nah, di sini sudah muncul. Sekarang kita bisa tambahkan teksnya, teman-teman. Di sini saya akan copy ya dari teks yang sudah saya siapkan, lalu saya paste di sini. Ctrl V ya. Ctrl V. Nah, saya kasih enter 2 kali, lalu saya simpan. Oh ya, mungkin yang ini belum kita bold ya, teman-teman. Oke, kita tunggu untuk merefresh dahulu. Kita scroll ke bawah coba. Nah, di sini belum ya, belum bold atau belum besar. Jadi kita kembali ke sini. Nah, di bagian desain UI UX kita bold dan kasih heading 2. Oke, kita save kembali. Nah, kita tunggu ya untuk refresh halamannya. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, cukup bagus ya. Berikutnya saya akan tambahkan button teman-teman, atau tombol ya. Jadi nanti di bawah desain UI UX di bagian sini ada tombol, misalnya tombol WhatsApp seperti itu ya. Oke, jadi kita klik saja di sini tombol atau button. Nah, kita tunggu. Sekarang sudah muncul lah teman-teman di sini. Lalu kita klik custom link atau link ya di sini. Di sini untuk bagian label, teman-teman bisa masukkan misalnya hubungi kami sekarang, atau hubungi kami saja mungkin ya. Seperti ini. Lalu linknya, nah linknya ini teman-teman bisa bebas ya. Mungkin kita akan buat custom WhatsApp, jadi seperti ini teman-teman. Di sini saya sudah ada contohnya ya. Saya akan copy dan mungkin saya akan buka notepad ya. Oke. Nah, jadi buat seperti ini saja teman-teman, yang simple. Seperti ini ya. https://wa.me. Nah, nanti silakan masukkan nomor handphone teman-teman di sini ya. Jangan lupa 62 ini dimasukkan ya, karena ini kode negara Indonesia. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita masukkan linknya di sini teman-teman. Kita paste di sini. Oh ya, di sini ada yang terlewat ya. Untuk ikonnya ukurannya adalah 100
28 kali 128 pixel. Nah, jadi teman-teman cari ikonnya dulu ya. Di sini saya sudah menyiapkan ini teman-teman. Ukurannya 128 pixel. Kalau teman-teman bingung ya untuk sekedar belajar, ini saya klik OK dulu ya. Nah, misalnya teman-teman bingung mencari icon, bisa buka browser, kemudian nanti flat icon ya. Flat icon seperti ini, yang flaticon.com. Nah, nanti silakan teman-teman cari nama ikonnya di sini. Seperti itu. Tetapi ini hanya untuk belajar saja ya. Kalau untuk produksi, saya harapkan teman-teman membuat sendiri ya, atau menggunakan desain sendiri. Oke, di sini sudah berubah. Nah, di sini saya akan pilih custom tab ya. Lalu kita klik simpan. Kita tunggu untuk prosesnya. Nah, katanya sih sudah berhasil. Nah, coba kita cek teman-teman. Oke, di sini sudah ada button ya. Coba kita klik. Nah, maka akan diarahkan ke WhatsApp web ya. Karena di sini kita menggunakan web atau browser ya. Seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk video kali ini, dan kita akan lanjut di materi berikutnya. Saya akan kembali. Mungkin teman-teman nanti bisa close ya, close saja, dan kita nanti akan login kembali ke member area dari JustApp. Oke, sampai di sini dan terima kasih. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan kembali untuk pembuatan aplikasi mobile kita. Nah, sekarang silahkan teman-teman login dulu ya ke member area dari JustApp, lalu klik masuk builder. Nah, untuk kali ini kita akan membuat galeri ya, dimana nanti berisi tentang foto-foto yang kita miliki ya. Mungkin foto pengerjaan website, kemudian foto ruangan atau foto yang lainnya ya. Jadi di sini teman-teman klik kembali mengelola di bagian aplikasi yang sedang dibuat. Sebelumnya kita sudah membuat bagian produk ya. Nah, sekarang langsung ke bagian fitur teman-teman, klik di fitur sini ya. Jadi untuk di bagian galeri ini nanti akan kita buat slide ya teman-teman. Jadi misalnya nanti ada foto tentang pengerjaan website, dimana bentuknya slide, kemudian tentang desain UI UX itu bentuknya slide ya. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan dengan aplikasi company profile yang sedang dibuat ya. Oke, nah sekarang kita langsung teman-teman bisa langsung cari di sini ya, halaman custom, atau kalau tidak ingin mencari ya bisa ke sini ya, customisasi, dan nanti klik yang ini, halaman custom. Jadi kita klik ya, lalu add to app. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah, di sini ya kita bisa lihat sekarang sudah muncul di sini. Nah, kita ganti dulu ya ikonnya untuk galeri. Lalu teman-teman bisa klik show all icon. Nah, mungkin galeri ini akan kita ganti dengan icon kamera ya teman-teman. Oke, jadi kita bisa cari dahulu. Misalnya ini ya teman-teman. Oke, kita klik. Nah, di sini sudah berubah ikonnya. Kita kasih nama di sini misalnya galeri ya untuk namanya. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu saya akan tambahkan teks ya untuk yang pertama. Jadi saya klik di sini teks. Nah, di sini sudah muncul. Kita bisa kasih nama misalnya galeri kami -2 seperti ini teman-teman. Saya akan bold, kemudian style fontnya akan saya buat menjadi H3. Oke, saya klik simpan dulu teman-teman. Nah, sekarang
Kita tunggu ya, biasanya akan terrefresh secara otomatis. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Oke, berikutnya kan kita menambahkan teks ya. Nah, sekarang kita bisa tambahkan slider. Di sini teman-teman, di sini sudah muncul lah slider. Nah, kita kasih nama, misalnya pengerjaan website. Kita bisa centang teman-teman, lalu klik tambahkan foto. Nah, nanti di sini misalnya tentang foto-foto pengerjaan website ya teman-teman. Oke, misalnya ini klik open. Tambahkan lagi ya teman-teman. Oke, sekarang misalnya ini ya, klik open kembali. Nah, kita tunggu sampai muncul. Jika tidak muncul, kita bisa klik tambahkan, lalu mungkin cari gambar yang lain ya teman-teman. Oke, misalnya seperti ini, klik tambahkan kembali. Nah, di sini sudah muncul ada 3 foto teman-teman. Saya akan buat seperti itu. Lalu saya klik simpan. Di sini kita lihat ya teman-teman. Nah, sekarang sudah muncul seperti ini. Ini misalnya untuk pengerjaan website. Berikutnya di bawahnya saya akan tambahkan misalnya untuk pengerjaan aplikasi ya. Jadi saya klik slider. Nah, sekarang sudah muncul. Kita bisa ganti teksnya, pengerjaan aplikasi. Oke, seperti ini. Kemudian saya tambahkan foto. Mungkin fotonya akan saya samakan saja teman-teman. Jadi nanti silahkan teman-teman siapkan fotonya dahulu ya. Oke, misalnya ini saja ya. Saya klik open, saya klik tadi, kemudian klik open ya. Oke, sebenarnya teman-teman bisa langsung tambahkan lagi ya, biar save-nya nanti saja. Nah, di sini mungkin pengerjaan UI UX ya teman-teman, UI UX atau untuk desain. Oke, ini saya centang ya. Kemudian tambahkan foto. Mungkin cari foto yang sesuai ya untuk desain UI UX. Saya klik tambahkan foto kembali. Saya klik gambar ini ya teman-teman, lalu klik open. Nah, kita bisa tunggu sekarang. Oke, setelah itu kita klik simpan dan kita tunggu ya untuk refresh-nya. Oke, maka akan merefresh otomatis. Nah, sekarang sudah ada 3 galeri ya teman-teman yang berbentuk slide. Oke, sampai di sini untuk video kali ini. Nanti teman-teman bisa close ya untuk Just App-nya. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, silahkan login kembali ya ke member area dari Just App. Nah, untuk kali ini kita akan membuat menu kontak ya. Jadi teman-teman silakan klik masuk builder. Nah, nanti silakan ditunggu ya, akan dialihkan ke halaman lainnya. Lalu klik mengelola atau manage di bagian aplikasi yang sedang dibuat. Sekarang kita langsung klik fitur ya. Nah, di sini teman-teman kita akan menambahkan satu lagi ya, yaitu untuk kontak. Oke, kita klik fitur.
Untuk kali ini kita masih menggunakan bagian dari halaman custom ya teman-teman. Jadi kita belum menggunakan menu yang lainnya ini ya, atau fitur yang lainnya. Mungkin jika kita membuat aplikasi yang lebih kompleks, nanti kita akan coba untuk memanfaatkan fitur yang ada ya. Tetapi untuk kali ini kita, karena aplikasi yang kita buat hanya untuk informasi saja ya, jadi kita bisa menggunakan fitur yang sederhana. Kita klik di kustomisasi, lalu halaman custom ya, lalu kita klik add to app. Nah sekarang sudah muncul teman-teman seperti ini. Kita ganti dulu ya ikonnya di sini di pengaturan halaman. Oke, kita klik. Nah nanti teman-teman bisa klik show all icon ya, lalu cari icon yang diinginkan ya. Misalnya saya akan pilih alamat, itu Google Maps ya, atau icon Maps. Saya klik. Nah ditunggu teman-teman. Di sini kita bisa ganti untuk teksnya, misalnya kontak seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita akan tambahkan gambar teman-teman. Kita klik ya di sini. Oke, sekarang sudah muncul. Nah, kita kasih nama. Misalnya di sini untuk foto gedung perusahaan ya, atau gedung kantor seperti itu. Lalu klik tambahkan foto. Nah, di sini saya akan cari fotonya teman-teman. Misalnya ini ya, kita klik lalu klik open. Oke, sudah muncul. Nah, kalau teman-teman ingin melihat previewnya, bisa klik simpan dulu ya. Nah, setelah disimpan nanti akan terrefresh secara otomatis. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini sudah muncul teman-teman. Nah, sekarang kita tambahkan teks ya. Jadi kita bisa ke bagian atas kembali, atau di bagian bawah maksudnya teman-teman. Nah, di sini kan sebelumnya kita menambahkan gambar. Sekarang kita tambahkan teks. Saya klik teks ya. Nah, nanti silakan ditunggu. Oke, untuk teksnya misalnya di sini kontak kami seperti ini ya, teman-teman. Titik 2. Kemudian nanti teman-teman bisa masukkan deskripsinya ya. Di sini saya akan copy dari teks yang sudah saya siapkan teman-teman. Kemudian masuk ke sini dan Ctrl V ya. Oke, di sini saya ganti ya teksnya. Kemudian ini akan saya bold teman-teman. Kemudian size-nya saya buat H2. Nah, seperti ini ya. Coba kita klik simpan. Dan kita tunggu teman-teman untuk previewnya. Oke, jadi sudah muncul seperti ini. Selanjutnya kita bisa tambahkan alamat ya teman-teman. Kita klik. Nah, di sini labelnya misalnya alamat ya. Kemudian di bagian alamat ini saya akan isikan misalnya Tebet Jakarta Selatan ya, seperti itu contohnya. Nah, ini untuk ini ya teman-teman. Di sini kan ada muncul Google seperti ini. Ini sebenarnya kita harus melakukan settingan Google API-nya dulu ya. Tetapi karena untuk video kali ini kartu debit yang saya gunakan masih ada kendala ya teman-teman. Jadi saya belum bisa melakukan settingannya. Jadi di sini langsung saya klik OK. Kemudian untuk garis lintang, garis bujur ini saya biarkan kosong. Nah, kita bisa masukkan nomor handphone ya, atau nomor telepon di sini. Misalnya 08
seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa klik tampilkan ponsel, lalu website ya, kalau teman-teman ada website, misalnya https. Oke, misalnya seperti ini ya. Lalu kita tampilkan situs web, tampilkan alamat, dan tampilkan tombol lokasi. Nah, coba kita klik simpan dulu. Dan kita tunggu ya previewnya. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman. Untuk detail alamatnya, kalau kita klik website misalnya, nah, maka akan mengarahkan ke websitenya. Kemudian, jika teman-teman ingin menambahkan button, bisa ya. Misalnya untuk tombol WhatsApp atau tombol email ya. Jadi kita klik tombol di sini dan kita tunggu. Nah, sekarang diarahkan ke bawah. Saya akan pilih link teman-teman, kemudian ganti icon. Misalnya di sini tombol WhatsApp ya. Oke. Di sini teman-teman bisa atur ya, misalnya ingin mengcrop ya, atau memotong. Saya klik OK saja. Kemudian untuk labelnya, kita bisa masukkan hubungi kami. Sebenarnya untuk contoh ini sudah ada di halaman produk ya teman-teman, atau halaman layanan yang sebelumnya kita buat. Lalu linknya, nah linknya di sini seperti ini ya teman-teman, https://wa.me. Nanti silahkan teman-teman masukkan nomor teleponnya di sini ya. Jangan lupa ada kode 62 ya. Ini adalah kode negara Indonesia. Jadi kita copy ya teman-teman untuk linknya. Kemudian di sini ya, kita pilih custom tab dan masukkan link tadi. Oke, seperti ini. Kita klik simpan. Oh ya, untuk ukuran ikonnya adalah 128 x 128 pixel ya. Jadi kalau teman-teman mengupload lebih besar itu tidak bisa ya. Oke, kita simpan. Dan kita tunggu untuk previewnya. Oke, sekarang sudah muncul teman-teman. Kalau kita klik, maka akan diarahkan ke WhatsApp web. Seperti itu ya. Nah, misalnya teman-teman ingin menambahkan tombol lagi ya, misalnya klik tombol, lalu ingin menambahkan email ya, klik email di sini teman-teman, lalu ganti icon. Nah, ukurannya sama 128 kali 128 ya. Oke, misalnya ini saya klik open, klik OK ya teman-teman. Di sini untuk labelnya kita bisa masukkan email, dan untuk alamat emailnya silakan masukkan email yang aktif ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita klik simpan ya. Maka akan merefresh nanti secara otomatis. Nah, kita bisa scroll ke bawah. Di sini sudah muncul ya teman-teman. Oke, nanti teman-teman bisa close ya. Dan kita sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang silahkan login kembali ke member area atau ke dashboard dari Just App ya. Lalu kita kembali klik ke bagian ini ya, masuk ke builder. Nah, silahkan teman-teman tunggu, nanti akan ada notifikasi seperti ini. Oke, sekarang klik manage ya di bagian aplikasi. Dan kita tunggu ya. Sebelumnya kita kan sudah membuat 4 menu ini ya, yaitu about, produk, galeri, dan kontak. Jadi pada intinya untuk membuat aplikasi ini ada di bagian 5 fitur utama ini ya. Yang pertama, teman-teman memilih desain, kemudian nanti bisa mengatur colornya, lalu kembali
untuk semua yang akan tampil di aplikasinya nanti itu berasal dari fitur ya. Kalau kita klik fitur, nah dari bagian sinilah nanti teman-teman akan menambahkan semua menu ini ya. Jadi nanti silakan dicari ya sesuai dengan kebutuhan. Untuk menu-menunya di sini ada banyak teman-teman. Mungkin saya akan ubah dulu ya bahasanya di sini menjadi Indonesia biar kita lebih paham ya. Lalu kita tunggu. Setelah klik bahasa Indonesia tadi kita tunggu ya. Nah, sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia. Lalu setelah mungkin teman-teman menyelesaikan bagian fitur ya. Jadi untuk kali ini kita cukup seperti ini saja. Nah, sekarang kita ke bagian aplikasi. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mengatur lagi ya seperti nama aplikasi, kemudian nanti mengupload logo ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini previewnya, logonya seperti ini. Kemudian di sini untuk icon back-nya ya. Nanti kita akan lihat. Kemudian di sini untuk push notifikasi ya, atau notifikasi pemberian. Nah, ikonnya juga bisa kita atur. Lalu untuk splash screen ini adalah gambar yang pertama kali muncul ketika kita membuka aplikasi ya. Nah, nanti kita bisa atur. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Di sini ada informasi umum. Nah, teman-teman jika ingin melihat previewnya juga bisa diklik, nanti muncul pop-up. Atau kalau tidak muncul pop-up ya teman-teman klik saja dan buka di tab baru ya. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilannya ya. Kita klik kanan, inspeksi biar menampilkan versi mobile. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kalau kita klik about, nah maka seperti ini. Untuk tadi saya sempat singgung ini ya, icon back-nya ini. Nah, ini yang ada di atas ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa ganti sesuai dengan keinginan seperti itu ya. Oke, di sini untuk nama aplikasinya saya akan ganti misalnya menjadi Rahmandi Group ya. Ini hanya contoh. Kemudian saya simpan. Oke, kita tunggu ya sampai berhasil. Coba kita refresh teman-teman. Nah, di sini tadi namanya Ramandi ya. Jadi namanya nama aplikasinya sudah kita ubah. Kita coba kita refresh ya. Di sini. Oke. Tidak muncul semua berarti ya teman-teman untuk nama aplikasinya. Ini tentu untuk previewnya saja yang tidak muncul semua. Kemudian di sini untuk ikonnya ya. Nah, ikonnya itu ukurannya ini teman-teman, 256 kali 256 pixel ya. Jadi kita klik. Nah, di sini tadi saya sudah menyiapkan teman-teman. Misalnya ini ya. Saya klik lalu klik open. Nah, kita tunggu sampai selesai. Setelah itu kita bisa klik OK di bagian sini. Nah, sekarang teman-teman lihat nama logo aplikasinya ya, atau icon aplikasi sudah berubah. Kemudian di sini nanti teman-teman bisa pilih ya icon back-nya, misalnya kita pilih ini ya. Oke. Sampai tersimpan. Setelah itu kita bisa ke icon push ya, atau pemberitahuan. Di sini ada perhatiin jauhnya. Nah, untuk yang pertama ini di sini logonya harus transparan ya teman-teman, dan teksnya berwarna putih atau ikonnya berwarna putih ya. Bisa teman-teman baca, icon harus putih dengan transparasi. Jika tidak, jendela crop akan mewarnai seperti itu ya. Nah, kita klik icon. Di
di sini saya sudah menyiapkan untuk push notifikasinya. Ini teksnya berwarna putih ya teman-teman, dan transparan. Teman-teman bisa bikin pakai Photoshop ya, backgroundnya dibuat transparan, dan ukurannya kita bisa cek adalah 128 kali 128 pixel ya. Kita klik OK setelah terupload. Nah, sekarang sudah berubah seperti ini ya. Ini untuk teksnya sudah menjadi Ramandi Group. Nah, ukuran gambar di sini, ini saya upload kembali logo yang ini ya teman-teman. Size-nya adalah 512 kali 512 pixel. Jadi mungkin saya pakai ini teman-teman. Saya klik open. Setelah itu kita bisa klik OK. Nah, kita tunggu. Sekarang teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada pratinjaunya. Ini untuk push notifikasinya yang transparan ya, seperti ini. Kemudian yang di bawahnya akan muncul di sini untuk previewnya ya. Lalu sekarang teman-teman bisa atur ketika pertama kali aplikasi berhasil diinstal dan dibuka itu gambar apa yang akan ditampilkan ya. Atau kalau teman-teman ada desain ya lebih bagus ya. Jadi untuk pratinjaunya nanti atau previewnya itu setelah kita menginstalnya di mobile ya, atau di handphone. Kalau di sini di buildernya kita belum bisa melihat previewnya ya. Oke, sekarang kita ubah. Di sini ukuran yang direkomendasikan adalah 2732 kali 2732 pixel ya. Jadi kalau teman-teman punya gambar di bawah ini, ukurannya itu tidak bisa diupload. Kalau di atas ini nanti kita bisa mengaturnya untuk di crop ya. Oke, misalnya klik unggah. Klik unggah gambar startup Anda. Ubah gambar startup Anda. Nah, di sini saya hanya akan pilih gambar saja, teman-teman. Mungkin kayak gambar ini saja ya. Ini saya download dari internet. Klik open. Ini hanya contoh saja ya untuk gambarnya. Nah, di sini gambar tidak cukup besar. Berarti saya akan cek dulu untuk size-nya. Ternyata di sini size-nya hanya 626 kali 417 pixel, teman-teman. Kita harus cari gambar yang besar ya. Oke, mungkin ini saja. Klik open. Kita bisa atur posisinya ya. Nah, di sini maksudnya yang bisa di crop tadi jika ukuran gambarnya lebih besar. Tetapi kalau ukuran gambarnya lebih kecil itu tidak bisa diupload ya. Oke. Jadi pratinjaunya di sini. Atau kita cari gambar lain, teman-teman. Mungkin kita cek yang ini ya. Oke, sepertinya bisa. Klik OK. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil lah untuk mengatur bagian di aplikasi ini. Jadi di bagian sini ya teman-teman, di bagian aplikasi ini nanti teman-teman harus ini ya, harus pikirkan baik-baik sebelum mengenerate aplikasi, karena tidak semua perubahan yang kita buat di sini itu nanti akan berubah secara real di sisi user ya. Jadi kita harus mengenerate ulang aplikasi dan menguploadnya kembali ke Play Store seperti itu ya. Walaupun beberapa ada yang berubah secara otomatis, tetapi ada juga yang tidak berubah. Saya akan buka dulu ya forum dari Just App. Di sini saya sudah buka, teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa login ke
forumnya ya yang ada di bagian home. Lalu ketikkan saja di sini cara upload ke Play Store atau syarat upload ke Play Store ya. Mungkin saya akan buka dulu ya Just App ID. Kemudian nanti kita bisa login ya. Dan ke forum kita cari saja di sini upload Play Store. Ini ya persyaratan sebelum upload aplikasi ke Play Store. Nah, teman-teman bisa baca nanti di sini dari pihak Just App mengatakan ya bahwa ada perubahan yang mengharuskan generate ulang dan update di Play Store. Ada juga perubahan yang langsung berdampak ke user tanpa harus generate. Perubahan yang mengharuskan generate, nah teman-teman baca ya, seperti mengubah homepage, mengubah splash screen, mengubah screen orientasi, nama aplikasi, gambar icon aplikasi, dan yang lainnya. Ini kita harus melakukan generate ulang aplikasi dan mengupload kembali ke Play Store ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, nanti teman-teman bisa close semua ya browsernya ini atau tabnya, dan kita akan bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian publikasi. Jadi silahkan teman-teman login dulu ke member area dari Just App, kemudian klik masuk builder. Nah teman-teman bisa tunggu ya. Oke, sekarang kita klik manage di bagian aplikasi yang sedang dibuat. Sebelum kita melakukan publikasi, pastikan semua settingan seperti fitur, kemudian homepage atau icon yang kita gunakan itu sudah fix. Kenapa seperti itu? Karena jika aplikasi sudah kita upload ke Play Store, ketika teman-teman melakukan perubahan di sisi dari Just App ya, di bagian dashboard ini, tidak semua perubahan itu bisa langsung diterapkan di sisi user. Jadi teman-teman harus melakukan generate aplikasi ulang dan melakukan upload ulang. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke bagian publikasi. Klik di sini. Di bagian sini jika teman-teman menggunakan paket unlimited ya, itu bisa free publish Play Store ya. Tetapi untuk video ini atau saat video ini dibuat, free publish Play Store dari Just App sendiri sedang mengalami maintenance. Jadi ketika teman-teman nanti membeli paket ini dan sedang mengalami maintenance, silakan hubungi customer support dari Just App ya. Atau solusi lainnya, jika teman-teman ingin mempublikasi menggunakan akun Google Console sendiri, teman-teman bisa baca dokumentasinya ya atau lihat tutorialnya. Jadi di sini teman-teman bisa kunjungi justapp.id dan nanti silahkan masuk kembali ya ke member area. Setelah itu nanti klik di bagian forum. Oke. Nanti di bagian sini teman-teman bisa cari upload Play Store. Seperti ini ya. Nah, di sini ada dua. Yang pertama adalah persyaratan sebelum upload aplikasi ke Google Play Store. Jadi ini persyaratannya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti ya untuk persyaratannya. Kemudian yang kedua di sini ini adalah cara uploadnya. Nanti teman-teman silahkan baca ya. Halo teman-teman. Nah, seperti itu. Untuk pembuatan Google Console sendiri, untuk tutorialnya nanti teman-teman bisa tanyakan langsung ke customer supportnya ya dari Just App. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita ke bagian publikasi tadi ya. Jadi yang dua menu ini akan saya close, yang dua tab itu. Nah, di sini di bagian publikasi terlebih dahulu kita coba cek di bagian setting ya. Lalu ke bagian advance. Kalau settingannya bahasa Inggris di sini ya. Oke, di sini.
Nah, di sini nanti teman-teman juga harus menentukan orientasi apa saja yang diizinkan ya. Di sini ada untuk Android, iPhone, kemudian ada iPad ya. Nah, di sini jika teman-teman ingin, misalnya ya, untuk Android hanya mengizinkan potret atau tegak seperti ini ya, berarti yang lainnya ini nanti teman-teman silahkan centang. Tidak dicentang ya, maksudnya centangnya dihapus seperti itu. Nah, nanti silahkan klik save di bagian bawah ini. Seperti itu ya teman-teman. Dan sekali lagi pastikan untuk semua fitur, baik itu untuk homepage, splash screen, icon, dan yang lainnya sudah fix. Seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke bagian publikasi. Kita langsung ke bagian general information ya. Di sini teman-teman, atau di bagian subscription ini yaitu langganan teman-teman di Just App atau jenis subscriptionnya ya. Di sini karena menggunakan paket unlimited. Kemudian di general information. Nah, di sini adalah link website kita jika teman-teman ingin melihatnya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian di sini jika teman-teman ingin mengubah nama aplikasinya, bisa di bagian sini. Setelah mengubah nanti klik save ya. Kemudian untuk bundle ID, di sini yang pertama untuk iOS ya. Ini akan saya biarkan default. Kemudian untuk di bagian name ini saya biarkan default juga ya teman-teman. Ini untuk Android. Lalu kalau teman-teman memiliki iklan, nanti bisa setting di bagian sini ya. Misalnya ini untuk AdMob dan yang lainnya bisa dicentang nanti ya. Seperti ini, dan nanti masukkan ID dari iklannya ya. Seperti itu. Karena di sini saya tidak memiliki iklan, saya biarkan default atau saya biarkan kosong ya, seperti ini. Lalu di bagian sini kita langsung bisa generate aplikasi ya. Di sini teman-teman. Di sini jika teman-teman sebelumnya sudah melakukan generate aplikasi ya, dan mungkin ada update atau memperbarui yang lainnya ya, ketika teman-teman ingin melakukan generate, nanti teman-teman harus mengubahnya ya. Misalnya versi sebelumnya adalah 1.0, maka versi yang sekarang adalah 1.1 ya. Seperti itu teman-teman. Karena saya baru pertama kali melakukan generate aplikasi, saya akan biarkan defaultnya seperti ini. Di sini akan saya centang. Seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita langsung bisa generate aplikasi. Dan kita tunggu teman-teman. Di sini sedang proses ya. Di sini teman-teman bisa lihat statusnya masih pending. Nanti teman-teman bisa tunggu ya beberapa menit sampai statusnya komplit atau selesai. Atau teman-teman bisa cek email ya. Biasanya akan ada email notifikasi jika tidak berubah di sini. Atau sekarang kita refresh dahulu ya teman-teman. Di bagian sini kita refresh dan kita tunggu. Di sini setelah saya refresh, sekarang ada button untuk mendownloadnya ya. Nah, teman-teman bisa klik download aplikasinya. Oke, di sini prosesnya berjalan ya. Dan kita bisa tunggu sampai pendownloadan aplikasinya selesai. Setelah aplikasi terdownload, nah teman-teman nanti coba cek email di handphonenya ya, atau aplikasi yang barusan di-download silahkan dikirim ke handphone, dan nanti teman-teman bisa lakukan instalasi aplikasi yang sudah dibuat ya. Seperti itu. Karena untuk saat ini kita tidak bisa menguploadnya melalui free publish dari Just App ya.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya, dan terima kasih. Oke teman-teman, di sini nanti bisa cek email dan download aplikasi. Kemudian nanti teman-teman bisa klik OK ya, dan tunggu. Setelah itu nanti teman-teman klik install. Dan jika muncul notifikasi, silahkan klik tetap install. Di sini muncul karena kita tidak mendownloadnya langsung dari Play Store ya. Oke, setelah itu langsung bisa klik buka ya di bagian sini. Kemudian teman-teman bisa klik jangan kirim. Oke, nah sekarang teman-teman akan diarahkan ke aplikasinya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, misalnya di bagian header seperti itu ya. Kemudian di bagian about, nah teman-teman bisa cek misalnya di bagian slide ya, di bagian slidernya. Kemudian di bagian produk, nah di sini berisi layanan ya yang sudah kita input sebelumnya. Kemudian di menu galeri ya, nah berisi galeri. Lalu di bagian kontak, nah teman-teman bisa cek satu persatu ya. Oke, kira-kira seperti itu, dan terima kasih.